Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Legok. Oke teman-teman, jadi hari ini saya masih berada di kampung halaman saya, tepatnya di Kampung Puspasari, Desa Jarisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Hidup, hidup. Ya, oke. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang burung anis merah. Ya, mana burung anisnya nggak ada, ya kan? Dari awal juga saya sudah mengatakan kalau saya itu pernah mengurus burung anis merah, dan Abah juga punya anis merah, dari mulai anis merah, anis cacing, anis bata, anis kembang, anis macan, anis cendana, anis sabahar. Wah, pokoknya nama pikir goyang dumang, pokoknya nama di imah teh. Oke, jadi di sini yang akan saya bahas adalah anis merah over birahi. Kenapa anis merah bisa over birahi, Cik Nong? Apa sih atau artinya over birahi teh? Apa artinya birahi? Wetong over. Birahi adalah masa atau fase di mana burung sudah siap fisiknya untuk dikawinkan, untuk dinikahkan. Tah eta ciri-cirinya itu bagaimana? Ciri-ciri ya, jangankan di burung anis, di manusia juga sama ciri-cirinya burung. Ciri-ciri anis merah yang sudah birahi itu bulunya itu lebih bening, lebih glowing, lebih ramping, lebih singsat, dan ekor lebih rapat. Jadi bulu nate rapat adalah singsat langsing. Bulunya itu lebih bening dengan tatapan mata yang lebih tajam dan juga senyuman yang lebih lebar. Anjir, cia-cia, prut. Itu yang disebut birahi. Kenapa dia bisa gacor? Untuk apa burung yang birahi itu bisa gacor? Untuk apa? Untuk menarik perhatian sang betina. Itu biasanya yang saya ketahui. Karena di sini burung anis kita itu sudah siap kawin tapi tidak ada betinanya, dan burung anis merah jantan itu diurus sama si Nong, makanya burung anis itu birahi setiap melihat si Nong. Wawalak-wakan gacor sampai teler untuk menarik perhatian si Nong. Wajar dan pantas. Karena apa? Karena saya merawat, karena saya memberi settingan kepada dia setiap hari, memberikan perhatian, mengerti karakter dia, dan juga saya memberikan pakanan-pakanan yang padat gizi, penuh nutrisi, supaya dia apa? Supaya dia cepat buka paruh lalu gacor dengan teler. Nah, itu ada step by stepnya atau pemirsa. Kembali lagi ke tema yang disebut over sama dengan kelebihan. Over itu bahasa Inggris, itu serapan bahasa Inggris. Over birahi atau OB. Ya. Jadi menurut kelebihan birahi yang tadinya harusnya dikawinkan, burung itu sudah siap. Burung itu sudah menampilkan semua kemampuan dia untuk menarik pasangannya, untuk menarik si betinanya, tapi kita itu tidak mengawinkan dia. Maka hati-hati dan waspada di sini. Karena apa? Karena dia akan lari ke over birahi. Bagaimana cara penanganan untuk anis merah yang over birahi? Biasanya untuk penanganan yang over birahi itu ada yang harus ditingkatkan dan ada yang harus diturunkan. Karena apa? Karena over birahi itu, kalau burung itu hormon, itu berhubungan dengan hormon itu. Kalau ada hormon yang naik, otomatis ada yang turun. Kalau dia itu over birahi, otomatis emosi akan turun. Ya, seperti itu. Ciri-ciri dulu atau karena penanganan. Ciri-ciri burung murai batu over birahi nya eta. Tah. Burung itu bulunya itu kusut, atau biasa kita menyebutnya dengan ngembangin bulu. Burung itu ngembangin bulu, burung itu terlihat jenuh, burung itu terlihat gelisah, tatapan mata yang sedikit sayu. Siga nu ngantuk we eta teh. Seperti yang tunuh, ya, seperti itu dia teh. Untuk pergerakan juga dia itu tidak mau bergerak karena dia itu terlihat lesu, jenuh dia itu. Ya seperti itu. Ngembangin bulu. Kalau over birahi tidak secepatnya ditangani, itu burung akan ambrol bulunya. Akan ngerontok-rontokin bulu. Karena apa? Karena kelebihan hormon. Nah, di sini tugas kita sebagai pecinta, penyayang anis merah gacor teler, gacor doyong, harus melakukan ini. Treatment kita mulai saja dari pagi. Di sini yang harus dinaikkan adalah pengembunan, pemandian, dan mengurangi extra fooding.
ya, dikurangi, jangan sampai dipangkas, karena kalau dipangkas tuntas nanti itu burung akan tidak ada birahi atau hilang birahi atau sama dengan macet bunyi. Anjir eta khawatir aing pegunong ka pelebah dinya teh enggak akur urang oge khawatir tapi ka macet bunyi mah. Kita awali saja dari pengembunan. Pengembunan kita samain dengan burung lomba. Kalau kita itu yang suka ngegantung di tiang besi ya, atau kontes atau ngegantang, kita embun burung dari jam 4 pagi. Jam 4 pagi kita embunkan untuk burungnya. Dari jam 4 bak. Kalau biasanya kita mengembunkan dari jam 5 itu untuk burung yang stabil, emosi birahinya juga stabil, jadi dia itu gacor dengan penekanan ngotot doyong teler. Tapi di sini kasus over birahi kita tambah penjemuran dari biasanya jam 5 sekarang jadi jam 4. Dari jam 4 bak kita sampaikan ke jam 6 kita embunkan. Kalau bisa, ini burung kan selagi ada kasus over birahi, kalau bisa kita mengembunkannya itu di tempat-tempat yang agak sunyi, agak-agak sepi. Karena apa? Karena kalau di tempat-tempat yang ramai, apalagi didekatkan dengan burung yang sejenis, itu birahinya akan naik lagi meskipun extra fooding sudah dipangkas. Jadi kalau saya kan dekat ke sungai, saya itu mengembunkannya di dekat sungai, di sawah, di ablag saja. Pengembunan tidak ada yang dikerodong ya. Dari jam 4 kita embun sambil ningalian anu mandi panan di wahangan di walungan. Nah, setelah kita jemur, kita bawa ke rumah. Pemandian kalau biasanya untuk burung yang stabil emosi dan birahinya kita mandi pagi, tapi ini kasus over birahi, pemandian kita alih fungsikan. Pemandian kita pindahkan jadi mandi malam sekitar jam 7 malam. Malam juga jangan terlalu malam karena suhu yang kita pertahankan. Nanti kalau minus nanti juga akan ada kerepotan buat kita, kewalahan ya. Kalau mau kita bisa embun malam ya. Embun malam sekitar jam 11, jam 12 itu bisa dilakukan kalau yang jam 12 masih di kandang ayam. Toel-toelan, setelah toel beoran nak. Aing mah yang saya khawatirkan itu cuma segitu teman-teman. Yang ditoel bukan bool ayam, tapi bejeranda si eplok cendol. Jeng, mal-malek dong sih ya. Itu bisa dilakukan. Untuk pemandian, kalau biasanya mandinya itu 1 minggu 2 kali, kita naikkan jadi 1 minggu 4 kali. Karena apa? Karena di sini yang akan diturunkan birahi. Birahi itu kalah dengan suhu dingin. Ya, seperti itu. Kalau kita sisi dua ditetangkep anjing mah balik. Itu yang biasanya saya lakukan. Jadi pengembunan rutinkan setiap kali selama burung itu belum kelihatan singset lagi, belum kelihatan ramping, belum kelihatan rapat, itu harus diembunkan setiap hari. Ya, seperti itu. Untuk pemandian juga sama, biasanya treatment itu saya lakukan selama 2 minggu. Nah, setelah itu kita extra foodingnya, kalau hariannya jangkrik itu 5, kita pangkas jadi 2 untuk extra fooding jangkrik 2 pagi. Dan untuk cacing tanah, kalau biasanya dikasih setiap sore itu 1 minggu itu full, setiap sore dikasih cacing tanah, saya sekarang kurangi. Jadi dikasih cacing tanahnya itu 1 minggu 3 kali. Sedangkan untuk kroto, pemberian kroto saya pangkas tuntas. Tidak dikasih kroto selama dia itu oper birahi. Karena apa? Kroto itu penyumbang terbesar untuk birahi. Nah, tidak cacing tanah oke dah setahu saya mah penyumbang untuk birahi karena hanyir. Sok-sok tahu tapi hirupna teh. Kroto itu cacing tanah itu untuk menetralisir supaya si burung itu tidak lari ke over birahi, tidak lari untuk juga ke over emosi. Biasanya itu yang saya ketahui selama saya mengurus burung. Dan cacing tanah itu sangat bagus untuk keglowingan, kemulusan, kebeningan, dan kelicinan bulu burung. Tah, gitu cenah. Itu yang biasanya saya lakukan. Lalu untuk jangkrik itu untuk tenaga, untuk power. Tapi di sini burung sedang over birahi, jadi jangkrik juga bisa menyumbang untuk birahi. Makanya kita pangkas dari 5 menjadi 2. Setiap hari saja dikasih. Jangan sampai kan dipangkas tuntas, karena itu juga tidak baik untuk si burungnya. Karena kalau birahinya habis, itu burung akan macet bunyi. Ya, seperti itu. Ini ngali awewe si anjing. Eta ieu kalah murahin urang ningali awewe kalah lebih birahi deui. Ayo dibahas Anis. Ari sora burung murai.
Nah, jadi itu yang sering saya lakukan. Terlihat dari ciri-ciri fisiknya juga. Tapi kalau untuk extra fooding saya tidak berani memangkas tuntasnya. Ya, seperti itu. Dan juga kita kasih buah-buahan ya untuk menetralkan dia, seperti buah pepaya 1 minggu 2 kali saja. Ya, seperti itu. Lalu untuk penjemuran saya jemur, tapi saya tidak kencangin untuk penjemuran di sini. Paling saya menjemurnya itu 1 minggu 3 kali saja. Untuk durasi biasa saja 15 menit. Karena burung anis itu termasuk ke dalam burung yang kita ingin. Nong, boleh gak untuk pemandian? Saya kan tidak punya keramba. Saya tidak punya keramba. Nah, pemandiannya itu bagaimana caranya? Nah, kieu juga urang mandiina karena rantang. Ini air dingin tuh bisi pajarkun aing ngamandian manuku cai panas ger engke teh molotok geus we atuh sate. Nah, itu biasanya yang saya lakukan. Jadi overall untuk keseluruhan untuk perawatan anis merah yang over birahi itu saya mengembunkannya itu lebih pagi, lebih malam, atau kalau kalian punya waktu kalian bisa mengembunkannya itu dari jam 11 malam, jam 12 malam itu bagus untuk pengembunan. Dikarenakan ini di sini burungnya itu over birahi ya, seperti itu. Lalu untuk extra fooding saya pangkas, tapi tidak semuanya saya lapurkan. Tidak semuanya saya dipangkas tuntas dihapus, tidak, dia hanya dikurangi saja. Kalau dari hariannya jangkrik itu 5, saya turunkan menjadi 3. Lalu untuk cacing tanah, kalau biasanya setiap hari kita kasih, kita turunkan jadi 1 minggu 3 kali dengan takaran sama saja 2 lonjor. Sore saya memberikannya. Dan untuk mandi, biasanya saya mandinya itu mandi malam sekitar jam 6 atau jam 7 malam saja, karena itu juga untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Kita mandikan jam 7 saja. 1 minggu 4 kali saja. Ditambahkan untuk pengembunan, untuk pemandian kita tambah, tapi untuk extra fooding kita pangkas dan juga penjemuran kita kurangi ya, seperti itu. Biasanya untuk burung anis yang over birahi ya, seperti itu. Dan tidak mungkin burung yang belum gacor itu over birahi, tidak mungkin sebenarnya mah. Burung yang over birahi itu menginjak gacor dulu, birahi dulu. Jadi ada stepannya, dari kurang birahi naik ke birahi, birahi dulu. Nah, dari birahi ini yang harus dipertahankan, bisa loncat ke over birahi. Makanya selagi burung itu birahi, ya lagi birahi, lagi dia itu mejonya gacor-gacornya, kita jangan terlalu mendekatkan dulu ke burung sejenis. Jadi kita itu harus ada dinding, harus ada halang, penghalang, kudu aya dinding penghalang, gantar kakaitan, seperti itu. Kalau bahasa Sundanya harus ada dinding penghalang, jadi supaya dia itu tidak birahi. Dan kalaupun dia birahi pada pemiliknya, kasih enong birahi, kita itu jangan terlalu mendekati dia. Dan kalau bisa burungnya itu diablag ya, untuk hariannya itu diablag, ditaruh di tempat yang sunyi-sunyi, seperti di tempat yang ada gemerincik air, itu juga bisa menjadi terapi. Tapi terapi yang paling penting itu dijauhkan dari masteran dan juga dijauhkan dari burung yang sejenis. Karena hanya mendengar suaranya saja itu birahi akan cepat naik lagi. Itu yang saya alami. Nong, beda burung itu beda perawatannya. Beda burung itu beda karakter, Nong. Tidak semua anis merah itu sama seperti apa yang kamu katakan. Akang, dan saya juga tahu atuh. Karena apa? Jangankan burung yang sejenis anis merah, burung yang satu sarang, saya ngambil sarangnya dari kebun awi, kebun bambu, itu tidak sama karakternya, itu tidak sama settingannya, pola rawatannya pun berbeda. Yang sama itu di mananya, Nong? Yang samanya itu diberi jangkrik, yang samanya itu diberi cacing tanah, yang samanya itu diberi kroto. Tapi untuk takaran, untuk settingan, untuk pola rawatannya itu berbeda. Ada yang maunya dikasih jangkrik 3, ada maunya yang dikasih jangkrik 5, ada yang mau dikasih jangkrik cuma 2. Ada yang sama sekali tidak suka kroto, tidak doyan kroto. Pas dikasih kroto tadi dia langsung gusak-gisik, garuk-garuk, alergi. Ada. Karena apa? Karena setiap burung itu berbeda karakteristiknya. Kita itu pecinta. Jangan burung mau mengikuti kita, jangan burung mau mengikuti keinginan kita, tapi kita yang harus tahu larinya kemana karakter burung kita itu. Insya Allah gacor, sok.
Sing percaya mah ka Gusti Allah tong kasih enong atau si enong mah ngacamperwed. Ya, oke lah segitu dulu konten dari Jenang Logok untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Jadi overall untuk keseluruhan untuk perawatan Nomura yang oper birahi itu, kita itu harus melihat dulu. Kalau burung kita itu ngembang-ngembangin bulu, meyudut, tapi tidak pernah gacor, belum pernah gacor sampaikan ke gacor ada suara bunyinya, itu burung bukan over birahi, tapi itu burung gering. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana atuh aing? Ya rada lieur aing euy ieu teh HP teh anyar.